alhamdulillah lulus. Nah, lulus dan tidak lulus itu bisa dilihat di mana, Ibu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang juga calon mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Kali ini kita menghadirkan Ibu Maidar sebagai Koordinator Akademik Perencanaan dan Sistem Informasi Politeknik Negeri Padang. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mutia. Dan Ibu Warni sebagai Penanggung Jawab Sistem Informasi Politeknik Negeri Padang. Selamat siang, Ibu Warni. Selamat siang, Bu Mutia. Assalamualaikum. Nah, kenapa hari ini ada Bu Mai dan kenapa juga ada Ibu Warni hari ini? Karena kita ingin memberikan informasi kepada adik-adik mengenai langkah-langkah menjadi mahasiswa Politeknik Negeri Padang itu bagaimana? Bagaimana tahapannya gitu. Mungkin pertanyaan pertama ke Ibu Mai dulu nih. Ya, jalur apa saja yang bisa ditempuh oleh adik-adik untuk masuk ke Politeknik, Ibu Mai? Oke, terima kasih Bu Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak Ibu semuanya yang berminat, yang berkeinginan besar nih masuk Politeknik Padang, itu ada beberapa cara untuk bisa mendapatkan kursi di Politeknik. Politeknik Negeri Padang itu sudah melaksanakan seleksi secara nasional ya Bu Mutia, secara nasional. Yang pertama itu ikut senam PTN. Sudah 3 tahun Politeknik bergabung dengan senam PTN dengan LTMPT. Itu khusus untuk program sarjana terapan. Sarjana terapan kalau masih banyak belum dikenal gitu, itu D4 dulu gitu. D4 sekarang lebih terkenal sarjana terapan. Itu yang pertama senam PTN. Senam PTN, kemudian kalau nggak lulus senam PTN, kita bisa ikut SBNPTN gitu. SBNPTN dengan catatan di senam PTN-nya kalau lulus harus diambil gitu. Tapi kalau tidak diambil senam PTN-nya lulus, di SBNPTN tidak bisa ikut. Tidak bisa ikut lagi ya Bu ya? Iya, tapi kemudian untuk program Diploma 3, khusus Diploma 3, itu kita bergabung juga secara nasional juga, kita bergabung dengan 44 Politeknik Negeri se-Indonesia. Kemudian seandainya anak ibu tidak lulus di senam PN, itu bisa ikut lagi di SBNPN dengan catatan lulus SNMPN-nya kalau lulus harus diambil. Kalau tidak diambil SBNPN-nya tidak bisa lagi gitu. Kemudian tidak lulus kedua-duanya Ibu Mutia ya. Walaupun tadi lulus senam PTN tidak diambil, tapi kesempatan masih ada gitu. Kita ikut seleksi mandiri. Kalau seleksi mandiri. Ya, untuk seleksi mandiri itu D3 dan sarjana terapan kita gabung aja. Bisa aja anak ibu pilih pilihan pertama sarjana terapan, pilihan kedua ambil D3 boleh gitu. Berapa pilihan itu Bu Mai bisa diambil dalam satu kali seleksi? 2 pilihan. Dua pilihan Ya. Itu kalau di mandiri memang harus kita bayar gitu ya, harus pembayaran nanti. Kemudian ada lagi nanti jalur penerimaan khusus gitu Bu Mutia. Khusus anak-anak ibu yang pengen ikut program studi teknik alat berat gitu. Teknik alat berat, kemudian ada program di Politeknik MSU gitu, bekerja sama dengan perguruan tinggi di Malaysia. Itu memang ada jalur khusus kita laksanakan. Ada khusus lagi di luar jalur tadi gitu. Berarti tergantung program studinya ya Bu ya? Khusus yang 2 itu saja yang berbeda. Kemudian di Politeknik sekarang ada program ahli jenjang gitu. Anak-anak ibu yang dari D3 kalau pengen lanjut untuk ke sarjana terapan itu kita buka gitu. Kita buka untuk pendaftarannya. Jadi pendaftarannya nanti khusus juga. Khusus. Juga alhamdulillah pada sudah tahun kedua pada saat ini itu Politeknik juga membuka program magister. Magister untuk akuntansi gitu ya. Itu nanti memang ada jalur khususnya. Ada jalur gitu. khususnya ya Bu ya. Berarti bisa dikatakan nanti jalur masuknya ini bisa yang ada ujiannya, seleksi melalui ujian, dan ada juga yang seleksi rapor ya Bu? Ya, yang pertama rapor. Senam PTN dan SNMPN itu rapor. Kalau SBNPTN dan SBNPN itu ada ujiannya nanti. Ada ujiannya. Iya. Kalau seleksi mandiri itu gimana Ibu? Yang per program studi itu tadi yang 2 tadi? Nanti itu lewat ujian juga. Itu ujian juga ya Bu. Nah itu tadi adik-adik jalur masuk ke Politeknik ada banyak macamnya ya. Nah tapi sekarang mungkin pertanyaannya gitu Bu, kapan jadwal pendaftarannya? Kapan dibuka? Ya, seluruh jadwal pendaftaran tata cara pendaftaran itu sudah kita muat di website Politeknik Ibu Mutia. Di website juga di seluruh media informasi Politeknik
Juga Di Instagram ada informasinya ya, Bu? ada, iya. Kemudian juga bapak-bapak ibu kita ini kan kreatif banget gitu ya, punya media pribadi gitu. Di Facebook pribadi, juga ada ya, Bu? juga ada informasinya gitu. Kemudian ada keunggulan lagi kita punya itu informasinya PPID layanan informasi berdasarkan Android gitu. Itu bisa di-download di Play Store. Jadi nanti semua informasi anak ibu ada notifikasi di HP-nya gitu. Oke, jadi kalau dia mau download itu tinggal ke Play Store, download PPID ya, Bu? PPID PNP gitu ya. Sip, berarti adik-adik bisa lihat nanti di website Politeknik atau di aplikasi PPID ataupun semua platform atau media sosialnya Politeknik Negeri Padang ya. Iya. Oke, nah Mulai dari sekarang Bu Mitya. dari sekarang sudah buka sebenarnya ya, Bu? Sudah. Nah, adik-adik cepat lihat informasinya, jangan sampai nanti sudah tutup jadwal pendaftarannya, adik-adik baru mau mulai mendaftar ya, Bu ya. Iya. Kalau ragu-ragu boleh kontak, ada Boleh kontak kontak, personnya, boleh. boleh kontak Bu Mai, boleh kontak Bu Warni juga boleh. Iya. Oke, nanti adik-adik ada nomor kontak Bu Mai di bawah ini ya, Pak Wira, minta tolong ditambahkan ya, Pak Wira. Kemudian di website kita tuh ada informasi yang bisa Ada kontak dihubungi personnya juga di situ ya, Bu. bisa. Oke, jadi banyak yang bisa dihubungi ya, Bu, Iya, siap. untuk mendapatkan informasi mengenai jalur masuk ke Politeknik Negeri Negeri Padang. Padang, iya. Oke. Nah, sampai situ adik-adik sudah tahu, Bu, ini ya, dari bisa dilihat di media sosial. Nah, sekarang Bu, setelah nanti mereka mendaftar, kemudian mereka ikut seleksi, alhamdulillah lulus. Nah, lulus dan tidak lulus itu bisa dilihat di mana itu? Biasanya jadwal kelulusan itu sudah kita infokan Ibu Mitya tanggal berapa, misalnya senam PTN tanggal berapa gitu. Jadi anak Ibu tinggal lihat tanggalnya aja. Itu semua informasinya ada di media yang Ibu sampaikan tadi juga, ada di website juga gitu. Kemudian yang perlu Ibu tekankan gini. Ketika mahasiswa dinyatakan lulus itu hanya nama dinyatakan lulus aja dulu. Ini namanya lulus di program studi ini gitu. Belum tahu lagi nanti berapa uang kuliahnya kalau pengen tahu gitu ya. Itu ada lagi proses yang dilewati namanya praregistrasi. Oke, Nah. berarti Bu lulus dulu, keluar namanya siapa yang lulus, apa program studi pilihan yang lulusnya, dan itu semua bisa dilihat mau di Instagram, Facebook, website, dan lain-lain. Nah, iya. kemudian apalagi langkahnya Ibu? Ya, melakukan praregistrasi lagi. Oke. Melakukan praregistrasi, kita punya website lagi nanti kita umumkan juga, itu websitenya uktpnp.ac.id. Oke. Itu gunanya untuk menentukan nanti berapa anak-anak kita layak UKT-nya berapa, apakah layak kita berikan KIP kuliah gitu. Di menyinggung KIP kuliah Bu Mitya ya. Beasiswa ya Bu ya? Persyaratan KIP kuliah itu nanti anak-anak ibu tuh harus terdaftar dulu di KIP kuliah Kemendikbud. Memang sekarang belum dibuka gitu, nggak apa-apa. Nanti pas registrasi kan masih lama ya. Oke, berarti Bu lulus dulu, kemudian baru langkah berikutnya untuk mendapatkan praregistrasi. Mendapatkan UKT 1K, UKT 1.500.000 atau 1.500.000 ya. Atau dia dapat KIP kuliah, atau orang kaya kan UKT-nya harus besar gitu ya. Jadi UKT beda tertinggi. si A dengan si B itu beda uang Bisa kuliahnya beda, ya Bu ya. beda. Oke. Nah, kemudian Ibu setelah itu mereka udah terdaftar. Belum lagi Bu. Apalagi Bu Setelah langkahnya? praregistrasi, Oke, praregistrasi nanti apa kita lagi? umumkan lagi. Oh, ada lagi pengumuman berikutnya? Kita umumkan, Oke. ini loh anaknya, ini namanya, nomor NIM-nya, berapa uang kuliahnya, apa yang kewajiban harus dibayar gitu. Kita tampilkan semua dengan tata cara pembayarannya gitu. Setelah bayar mereka baru nama terdaftar gitu. Setelah terdaftar baru masuk ke sistem informasi lagi. Oke, gitu. selesai terdaftar informasinya dari Bu Mai. Sekarang kita mungkin pindahnya ke Bu Warnis ke Bu ya, karena Warnis, udah ya. terdaftar, udah jadi mahasiswa Politeknik. Sekarang kita beralihnya ke sistem informasi di Politeknik Negeri Padang. Nah, begitu setelah terdaftar, apa langkah yang harus dilakukan oleh adik-adik mahasiswa itu, Ibu Warnis? Baik Bu Mutia. Kita untuk mempermudah administrasi akademik, kita ada namanya sistem informasi akademik Bu Mutia. Sistem informasi akademik, setiap mahasiswa akan memiliki akun untuk login ke sistem informasi akademik itu, yaitu bisa diakses melalui laman sia.pmp.ac.id. Jadi pertama kali mahasiswa menjadi mahasiswa baru, dia bisa login ke akun SIA itu harus melengkapi data pribadinya. Syarat untuk login ke akun SIA tersebut, dia harus sudah terdaftar dulu Bu Mutia. Seperti Bu Mai katakan tadi, ada proses praregistrasi. Untuk proses praregistrasi itu kan ada melakukan pendaftaran ulang, pembayaran uang kuliah dan kewajiban lainnya. Itu mahasiswa bisa mengeceknya pada
laman sirek.pmp.ic.id. Itu adalah sistem kita lagi, yaitu sistem registrasi untuk mahasiswa baru. Jika statusnya sudah terdaftar di Sirek itu, silahkan mahasiswa itu mengisi akun SIA-nya. Adapun langkah yang harus diperhatikan oleh mahasiswa baru ketika dia pertama kali login ke akun SIA adalah pastikan dulu dia terdaftar di Sirek tadi. Cara login ke akun Sirek yaitu tidak memerlukan username dan password, Bu Mutia. Kita beri kemudahan kepada mahasiswa, tidak perlu username dan password. Jadi gimana caranya, Bu Warni? Langsung saja send in. Nanti mahasiswa langsung memasukkan nomor induk mahasiswanya, NIM yang didapat ketika pengumuman pendaftaran ulang tadi, seperti yang disampaikan Bu Mai. Dimasukkan NIM-nya, di sana nanti akan nampak data-data mahasiswa itu, berapa jumlah UKT yang harus dibayarnya, dan kewajiban lainnya. Jika ia sudah melakukan pembayaran, status di Sirek itu akan sudah terdaftar. Jika dia sudah terdaftar, kemudian di SIA itu yang akan dilengkapinya itu adalah pertama dia harus cross check data dulu, Bu Mutia. Cross check data dulu karena awal data SIA itu berasal dari data pra-registrasi tadi. Jadi cross check data yang dimasukkan oleh bagian akademik apakah sudah benar dan sesuai dengan data yang dia miliki. Iya, data yang sebenarnya Data yang sebenarnya. Kemudian dia melengkapi data-data seperti data data SLTA-nya, kemudian data orang tua. Kemudian yang penting di sini adalah NIK ya, karena nomor induk kependudukannya harus diisi di sana, nomor telepon, kemudian ada data keluarga diantaranya data ayah, data ibu tuh mereka harus melengkapi karena itu proses selanjutnya ada kegunaan data itu di sisi akademiknya gitu, Bu Mutia. Berarti aplikasi SIA ini bisa dikatakan bank datanya mahasiswa ya, Bu ya? Iya, Bu Mutia. Dia sebagai bank data mahasiswa karena SIA ini sudah terintegrasi, Bu Mutia, sudah terintegrasi secara internal itu Politeknik sendiri, kemudian secara eksternal itu ke pangkalan data perguruan tinggi yaitu di Forlab Kemendikbud gitu. Nasional. Ya nasional. Jadi data-data itu memang harus diisi benar-benar oleh mahasiswa. Nah, jika nanti misalnya sudah diisi datanya di SIA itu, Ibu Warnis, kemudian ternyata tahu-tahu, kemarin saya lupa, ternyata ada perubahan data, bisa nggak dirubah lagi gitu, Bu? Untuk akun SIA, ada beberapa data yang tidak bisa dirubah oleh mahasiswa. Itu data awal yang tadi dimasukkan oleh bagian akademik, diantaranya nama dan tempat tanggal lahir. Itu tidak boleh istilahnya tidak ada hak akses oleh untuk mahasiswa merubah data itu. Jadi itu adalah bagian operator akademik, silakan melapor jika terjadi kesalahan data. Maka itu perlu cross check oleh mahasiswa data di awal dia login sebagai mahasiswa baru. Tapi kalau informasi data lainnya ada perubahan misalnya, mungkin mengenai data orang tua begitu, Ibu masih bisa dirubah? Itu fleksibel, ya. Dia yang merubah sendiri. Ya, mahasiswa itu merubah sendiri. Itu data SLTA, data orang tua, misalnya kan di tengah jalan perkuliahan, keadaan ekonomi keluarganya menurun, silahkan di sana diisi berapa jumlah penghasilan orang tuanya, karena itu sebagai dasar juga nanti untuk penetapan UKT selanjutnya ya, Bu ya. Apakah orang tuanya sudah meninggal, itu ada kategori UKT yang ditetapkan bagi mahasiswa tersebut gitu. Berarti satu akun mahasiswa dari awal masuk ke Politeknik sampai tamat satu username-nya berarti ya, Bu ya? Harus dia menggunakan username itu didapat awal tadi lupa menyampaikan. Username-nya itu adalah nomor induk mahasiswa itu sendiri ketika pertama kali login, nomor induk mahasiswa. Kemudian passwordnya kita kasih default yaitu 1 sampai 8. Setelah login silahkan lakukan perubahan password agar tidak digunakan oleh yang lainnya. Tapi kadang kan mahasiswa suka lupa, kadang udah dicatat lupa username, lupa password. Nah itu bagaimana caranya, Bu? Bisa melapor kemana ya?
seandainya kalau mahasiswa sudah lupa password gitu, silahkan konfirmasi ke bagian akademik atau lewat informasi media lainnya. Kita kan ada tanya jawab di grup mahasiswa juga, kita buka perangkatan gitu. Sebutkan nama, prodi, NIM, itu yang paling jelas supaya kita mudah ngelacaknya, dan akan dilakukan reset password nantinya. Jadi gunakan password awal lagi, yaitu default 1 sampai 8. Oke, so adik-adik, itu tadi informasi lengkap mengenai sistem informasi melalui akun SIAK yang sudah diterangkan oleh Ibu Warnis. Jadi kalau ada apa-apa nanti bisa hubungi Ibu Warnis ya, Bu Warnis ya? Ya boleh. Oke, nah adik-adik, demikianlah informasi mengenai langkah-langkah masuk ke Politeknik sampai terdaftar ya Bu ya, sampai nanti punya akun SIAK-nya ya. Oke adik-adik, sekian dulu podcast kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.